Bab 701 Pengujian. Dibandingkan dengan kapal legendaris lainnya dari Tanah Suci Bajak Laut, kapal hantu itu kecil. Satu-satunya hal yang memuaskan tentang itu adalah kecepatannya. Ukuran kapal logam musuh sangat besar, dan mereka memiliki kekuatan pengisian yang kuat. Bahkan sebelum mereka tiba, ombak sudah mengguncang kapal hantu. Kapal kita mungkin tidak akan mampu menahan muatan mereka, kata anak demigod dengan suara rendah. Zhao Feng kemudian berbicara dengan pemimpin divisi kerangka, tinggalkan kapal lain dan serang dari jarak jauh. Suara mendesing, kapal hantu langsung terbang di udara dalam upaya untuk menghindari gelombang kejut dari bentrokan dua raja tingkat domain. Ledakan, 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 kapal-kapal di bawah mulai berbentrokan, dan para perompak mulai bertarung. Zhao Feng, aku mengandalkanmu. Aku akan menahan Metallic Turtle King. Pria berambut emas mengirim pesan sambil bertarung di atas. Oke, Zhao Feng mengangguk. Alasan laki-laki berambut emas berani bertarung dengan Raja Penyu Metalik adalah karena dia memiliki Zhao Feng, Raja Bajak Laut baru, di sisinya, dan Raja Penyu Metalik sepertinya tidak tahu. So, kapal hantu itu sangat lincah karena turun dari udara dan melepaskan arai yang terkutuk hantu, yang menyerang Raja Penyu Logam dari arah lain. The Ghost Corsairs Array membentuk tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari asap gelap saat menyerang. Arg, ketika ada bajak laut normal menyentuh asap mayat hantu, mereka akan berubah menjadi genangan darah, dan esensi dan jiwa mereka akan diserap oleh Ghost Corsairs Array. The Ghost Corsairs Array kemudian akan menjadi lebih kuat karena melahap darah dan esensi dari bajak laut ini. Setelah menyerap sejumlah besar daging dari alam mimpi kuno, potensi mayat hantu telah meningkat secara dramatis. Tinju Kaisar Emas. Demigod anak itu menggunakan tubuhnya yang berusia 3 tahun untuk melancarkan serangan terhadap beberapa perompak. Mereka yang berada di bawah Void God Realm tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali melawan demigod anak. Bunuh gelombang-gelombang. Pemimpin divisi tulang itu seperti penuai darah dan daging. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Meskipun kapal hantu itu tidak terlalu besar, kapal itu sangat gesit, dan semua perompak ketakutan. 2,5 langkah Kings memimpin sekelompok ahli dan mencoba menyerbu ke kapal hantu untuk membunuh Array Handler, tetapi tidak ada yang selamat. Sebaliknya, mereka menjadi makanan untuk Ghost Corsairs Array. Situasi di bawah ini membuat ekspresi Metallic Turtle King berubah, dan alisnya terkunci bersama. Dia telah mendengar bahwa Raja Bajak Laut baru telah bergabung dengan Raja Bulan Dingin, tetapi rasa ilahinya tidak menemukan Raja Realm Void God lainnya di kapal musuh. Lightning Wings Wind Flash. Sinar cahaya melintas di langit. Sangat cepat, ekspresi Metallic Turtle King berubah. Dalam sekejap mata, pemilik sayap telah tiba. Angin puyuh kehancuran Scarlet. Zhao Feng memanggil Scarlet Destruction Whirlwind saat dia masuk ke dalam domain spasial Metallic Turtle King, yang merupakan zona metalik kegelapan. Ding, ding, peng, peng. Semua serangan yang memasuki domain spasial Metallic Turtle King tampaknya dihentikan oleh dinding logam raksasa. Ledakan. Di bawah angin puyuh yang terbakar, sosok Metallic Turtle King dipaksa mundur puluhan meter saat percikan terbang dari armadanya. Pertahanan yang kuat, seperti yang diharapkan dari seseorang bernama Raja Penyu Logam, Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi tertegun. Penghancuran Scarlet Whirlwind yang dia ciptakan mampu melukai Kings normal, tapi itu tidak berdampak apa-apa pada King Turtle Metal. Golden Ring Domain. Cincin emas yang tak terhitung mulai muncul di sekitar laki-laki. Berambut emas dan membentuk domain spasial. Cincin emas ini sangat menarik karena terus berputar, menciptakan percikan api yang terbang kemana-mana saat mereka berbenturan dengan domain Metallic Turtle King. Biarkan saya mencoba domain labirin ilusi saya, pikir Zhao Feng. Pertahanan Metallic Turtle King sangat kuat, sehingga dia bisa bertindak sebagai batu asahan bagi Zhao Feng. Weng gelombang-gelombang. Niat Raja Zhao Feng tiba-tiba bergerak, dan sebuah kota ilusi yang melamun dan berkabut tampak menyatu ke langit. Karena itu adalah domain Soldao, domain dari dua raja lainnya tidak benar-benar mempengaruhi domain labirin ilusion Zhao Feng. Jantung Metallic Turtle King bergetar, dan dia merasa seolah-olah berada dalam labirin yang penuh kabut. Dia tidak dapat melihat serangan laki-laki berambut emas atau Zhao Feng, domain labirin ilusi telah memblokir akal sehatnya. Ini domain Soldao yang langka, pria berambut emas itu sedikit terkejut, tapi dia tidak mengalah serangannya. Batasi,
Domain spasial pria berambut emas melepaskan cincin emas yang mempesona bersama dengan busur petir yang menjebak Raja Penyu Logam. Dalam situasi normal di mana dua domain spasial saling berselisih, sulit baginya untuk menjebak Raja Kura-Kura Logam, tapi sekarang bisa dengan bantuan Zhao Feng. Zhao Feng dengan cepat menyingkirkan domain labirin ilusi dan mengondensasi blade penghancuran Scarlet di tangannya, yang merilis aura panas saat menebas ke arah kepala Raja Penyu Logam. Ledakan, Raja Penyu Logam menjerit saat luka samar tertinggal di helmnya, dan efek terbakar dari Scarlet Destruction Wind Lightning mulai terkikis ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, pria berambut emas mengedarkan cincin emas, yang mulai berputar di sekitar Raja Penyu Logam seperti bilah tajam. Raja Kura-Kura Logam langsung mengenakan pertahanan, dan Zhao Feng hanya menggunakan domainnya untuk 1 atau 2 napas sebelum menyingkirkannya. Hancurkan! Metallic Turtle King meraung ketika domain logamnya melepaskan dinding logam yang tak terhitung jumlahnya yang menyingkirkan batasan dari pria berambut emas. Sayap angin dan petir Zhao Feng mengepak saat ia menghindari serangan balik dari domain spasial. Pria berambut emas didorong mundur, dan dia tidak mengerti mengapa Zhao Feng tidak terus menggunakan domain labirin ilusi. Zhao Feng diam-diam membentuk penghancuran Scarlet Whirlwind lain, tapi kali ini, ada gumpalan dewa kesengsaraan petir abadi dan abadi di tengah. Pergi, angin puyuh memasuki kelemahan Raja Kura-Kura Logam setelah ia menggunakan domain spasialnya, dan itu benar-benar terjun langsung ke dalam. Raja Kura-Kura Logam menghela napas setelah lolos dari pembatasan, dan ia tidak menaruh Scarlet Destruction angin puyuh di matanya. Bam! Penghancuran Scarlet Whirlwind memiliki aura yang berbeda dari sebelumnya. Apa? Domain logam Metallic Turtle King mulai hancur, dan aura kehancuran menggerogoti tubuhnya. Pada saat ini, wajah Raja Penyu Logam seputih kertas, dan matanya menatap Zhao Feng dengan tak percaya. Darah bocor dari mulutnya, dan lelaki berambut emas itu juga berhenti. Serangan Zhao Feng barusan telah secara kritis melukai Metallic Turtle King dengan masuk melalui cacatnya. Pertahanan Metallic Turtle King adalah di antara yang teratas dari 18 Corners Pirate Kings, dan bahkan seorang raja tingkat domain yang bekerja bersama dengan 3 raja normal tidak bisa melukainya dengan parah. Laki-laki berambut emas tidak tahu bahwa alasan sebenarnya mengapa Zhao Feng bisa sangat melukai Raja Penyu Logam dalam satu pukulan bukan karena serangan memasuki cacatnya, tetapi karena petir kesusahan-kesusahan. Hanya sedikit saja itu meningkatkan kekuatan Zhao Feng ke tingkat yang sama sekali baru. Tidak buruk, Zhao Feng mengangguk. Dia mencoba domain labirin ilusi dan kekuatan dewa kesengsaraan petir melawan Raja Penyu Metalik. Jika dia terus menggunakan domain labirin ilusi untuk sementara waktu lebih lama, Raja Kura-Kura Logam mungkin sudah mati, dan kekuatan dewa kesengsaraan Lightning bahkan lebih mengejutkan. Jika bukan karena fakta bahwa Raja Penyu Logam mengkhususkan diri dalam pertahanan, dia pasti sudah mati sekarang. ZZ, Metallic Turtle King, hari seperti ini bisa terjadi bahkan padamu. Pria berambut emas tidak terlalu memikirkannya. Dia menggunakan domain spasial untuk terus menyerang Raja Penyu Logam. Zhao Feng juga menggunakan Wings of Wind and Lightning dan melepaskan serangan ke Raja Penyu Logam. Raja Penyu Logam memberi perintah untuk mundur. Saat dia mundur, Raja Kura-Kura Logam sangat waspada terhadap serangan Zhao Feng dan berfokus untuk mempertahankannya. Namun, setelah ujiannya, Zhao Feng tidak menggunakan kekuatan dewa kesusahan besar atau domain labirin ilusi. Zhao Feng menggunakan Wings of Wind and Lightning untuk mengejar Metallic Turtle King dengan cermat. Scarlet Destruction Wind Lightning. Zhao Feng mengirimkan tinju yang membentuk lapisan angin dan petir di udara. Petir bersenandung dan angin menderu. Dia menciptakan garis besar domain kedua. Laki-laki berambut emas dan Raja Penyu Logam terkejut. Zhao Feng sudah memiliki Daosol domain yang sempurna, dan sekarang serangannya berisi garis besar domain petir angin. The Wind Lightning domain hanyalah domain buram yang hanya dapat meningkatkan kekuatan pertarungan saya sebesar 10%, Zhao Feng bergumam dalam hatinya. Saat ini, ia ingin mempertajam Wind Lightning domainnya dengan menggunakannya pada Metallic Turtle King. Jika saya menggabungkan domain spasial saya, Kings tingkat domain normal mungkin tidak akan cocok dengan saya. Zhao Feng sangat bersemangat, tetapi saat ini, ia baru saja membuat garis besar dari domain petir angin. Karena dia tidak memiliki teknik yang sudah ada untuk mendasarkan domain, itu agak sulit baginya, dan dia mungkin perlu beberapa bulan lagi, tapi itu sudah luar biasa untuk Kings normal. Orang harus tahu bahwa jiwa, niat, pencerahan,
dan pemahaman tentang ruang para raja yang normal adalah semua faktor yang dapat mengakibatkan kemacetan yang berlangsung beberapa ratus tahun. Lari, Raja Penyu Metalik melirik Zhao Feng dengan dalam sebelum memberikan perintah. Dia bisa mengatakan bahwa Zhao Feng hanya menggunakannya sebagai batu asahan. Zhao Feng ini masih menahan, alis pria berambut emas terkunci bersama, dan dia sedikit tidak senang selama pengejaran. Jika Zhao Feng sedikit lebih serius, mereka mungkin bisa membunuh Raja Penyu Metalik. Keduanya terus mengejar, dan mereka menyebabkan Metallic Turtle King menjerit. Selama pengejaran mereka, Zhao Feng mencoba menggunakan teknik angin petirnya untuk membuat domain petir anginnya melalui pertempuran yang sebenarnya. Saat ini, pertarungan di bawah ini juga satu sisi. Kapal hantu itu membunuh semua orang di jalurnya dan melahap esensi banyak bajak laut. Besar, beberapa mayat hantu telah mencapai tahap kecil asal Core Realm. Pemimpin divisi tulang itu bersemangat saat menyaksikan pertumbuhan mayat hantu. Pertempuran sudah diputuskan, dan demigod anak itu dapat memulihkan sebagian dari kekuatan garis keturunannya. Tepat seperti laki-laki berambut emas dan Zhao Feng mengejar Raja Penyu Metalik. Tuan-tuan, situasinya tidak baik. Raja Bulan Dingin telah bertemu Raja Naga Hitam dan disergap. Lampu hijau dengan cepat terbang. Raja Naga Gelap, ekspresi pria berambut emas berubah, dan dia tidak repot-repot mengejar Raja Penyu Metalik lagi. Raja Penyu Logam terluka parah, dan dia tidak akan bisa memulihkan kekuatan tempur penuhnya dalam waktu singkat, jadi dia tidak menimbulkan banyak ancaman lagi. Zhao Feng tampak sedikit menyesal ketika Raja Penyu Logam melarikan diri. Meskipun Zhao Feng tidak keluar habis-habisan, dia ingin perlahan-lahan menggiling Metallic Turtle King dan kemudian membunuhnya dengan Skylocking Bow pada saat kritis. Zhao Feng, kita akan membantu Raja Bulan Dingin. Tolong lebih serius dalam pertempuran yang akan datang. Suara pria berambut emas itu dipenuhi dengan kehikmatan dan sedikit memohon. Bab 702 Membunuh Raja terus-menerus. Zhao Feng, kita akan membantu Raja Bulan Dingin. Tolong lebih serius dalam pertempuran yang akan datang. Petik 2. Apa yang dikatakan pria berambut emas itu membuat Zhao Feng mengangguk canggung. Dalam pertarungan barusan, dia hanya menguji keterampilannya dan mencari tahu bagaimana menggunakan domain spasial dan tujuan kesengsaraan petir dewa daripada berfokus untuk benar-benar membunuh lawan. Jika tidak, kekuatan gabungan mereka memiliki peluang 70-80% untuk membunuh Raja Penyu Logam. Ayo pergi menyelamatkan Raja Bulan Dingin. Pria berambut emas berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan terbang menuju lokasinya. Sepasang Wings of Wind dan Lightning berkibar di belakang punggung Zhao Feng, dan dia langsung menyusul lelaki berambut emas itu. Zhao Feng, kamu lebih cepat. Pergi selamatkan Raja Bulan Dingin, kata pria berambut emas itu dengan mendesak. Meskipun dia tersenyum dan bertindak percaya diri di sekitar Raja Bulan Dingin, dia mencintainya dari lubuk hatinya, dan dia tahu bahwa warisan petir angin Zhao Feng memberinya kecepatan yang lebih besar daripada miliknya. Oke, Zhao Feng melirik ke dalam ke arah pria berambut emas dengan hormat. Karena ketulusan dan sedikit mengemis, Zhao Feng tidak akan mengecewakan pria berambut emas. Meskipun Zhao Feng baru saja bergabung dengan pasukan Raja Bulan Dingin, dia akan memberinya dukungan yang dibutuhkannya. Lightning Wings Wind Flash. Lengkungan petir melintasi samudera tanpa batas, dengan mudah melampaui lelaki berambut emas. Sangat cepat, pria berambut emas itu sangat gembira. Meskipun dia adalah raja tingkat domain, kecepatan Zhao Feng jauh lebih cepat daripada dia. Zhao Feng, terserah kamu, pria berambut emas melihat sinar cahaya yang bepergian semakin jauh. Puluhan ribu mil jauhnya, di mana kapal-kapal dengan ukuran berbeda bertempur di lautan tanpa batas. Raja Bulan Dingin, mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Sebuah suara yang mendominasi dan beracun bergema di seluruh surga dan bumi saat Power Magnificent Powers berbenturan. Di udara di atas lautan tanpa batas, sosok sempurna Raja Bulan Dingin mengirimkan sinar pedang dingin seperti cahaya bulan, membentuk angin puyuh sedingin es. Angin puyuh pedang dan bilah menutupi segalanya dalam jarak 10 mil, merobek semuanya menjadi serpihan sambil memblokir serangan musuh pada saat yang sama. Seorang laki-laki besar dan berotot dengan baju besi gelap memegang tombak dan memotong busur yang cemerlang. Setiap kali tombak bergerak, api tingkat domain yang gelap meletus seperti gunung berapi. Raja Naga Gelap tak tertandingi. Dia akan menaklukkan 18 Corners. Sorak-sorai datang dari para perompak di bawah. Garis keturunan dan tubuh Raja Naga Hitam itu tidak biasa,
dan dia menggunakan tombaknya untuk menekan orang lain dengan paksa. Cewek bulan dingin, dengan patuh menjadi nyonya Raja Naga Gelap, seorang penatua berjubah abu-abu melambaikan cambuk merah keemasan dan menciptakan gambar bayangan naga dan ular yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ke arah sosok Raja Bulan Dingin. Penatua ini adalah Raja tingkat domain, dan meskipun kekuatan pertempurannya tidak sebesar Raja Bulan Dingin atau Raja Naga Gelap, cambuk merah keemasannya sangat mematikan, dan ia memiliki banyak pengalaman dalam mendukung peran. Cold Moon King berspesialisasi dalam kecepatan, pedang, dan pedang. Namun, kecepatannya sangat dibatasi oleh penatua dalam pakaian abu-abu, dan Raja Naga Hitam memiliki kekuatan yang kuat. Dia juga memiliki warisan garis keturunan yang kuat yang memungkinkannya untuk mendominasi orang-orang dengan kekuatan luar biasa. Cold Moon King akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan jika dia harus terus berselisih dengan Raja Naga Hitam secara langsung. Hehe, Raja Naga Gelap, jangan khawatir, Raja Bulan Dingin tidak akan bisa bertahan lama. Dia dipukul oleh bau dewa beracun lembut saya, yang memengaruhi jiwa. Bahkan King Spectre akan jatuh hati jika mereka tidak siap melawannya. Sesepuh berbaju abu-abu itu tertawa, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ketika dia melihat tubuh sempurna Raja Bulan Dingin. Apa yang terjadi, tubuhku? Keringat mulai muncul di dahi Raja Bulan Dingin, dan dia merasakan sensasi mati rasa membasahi tubuhnya. Bajingan, dia meraung. Dia berhasil menekan bau dewa beracun lembut, tapi dia menghabiskan cukup banyak energi untuk melakukannya. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh, kecepatan napasnya telah meningkat. Raja Bulan Dingin, pria parubaya berjenggot panjang di bawah ini penuh dengan kekhawatiran. Hehe, lawanmu adalah aku, seorang wanita tua berjubah ungu yang menawan dengan pakaian terbuka muncul. Kultivasinya telah mencapai tahap tengah dari Void God Realm, dan garis besar domain spasial muncul di sekitarnya. Pria parubaya berjanggut panjang itu mengertakkan gigi. Sangat merepotkan baginya untuk bertarung melawan wanita berjubah ungu. Dia selalu bersikap defensif, jadi dia tidak bisa membantu Raja Bulan Dingin. Longbeard, kamu harus menyerah. The Cold Moon King telah terkena oleh Soft Poisonous God Odor dan akan ditangkap hidup-hidup oleh Dark Dragon King dalam waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh. Hehe, semua Raja Bajak Laut telah menanti-nantikan kecantikan Raja Bulan Dingin. Perempuan berjubah ungu itu menggunakan kata-kata untuk menciptakan lebih banyak tekanan, dan kobaran api sepertinya mengalir keluar dari pria berjanggut panjang setengah baya itu. Aku akan menunggu sampai bala bantuan datang, jadi meskipun aku kalah, masih ada harapan, pikir Longbeard. Bala bantuan, perempuan berbaju ungu itu sepertinya tahu apa yang dipikirkannya dan mulai terkekeh. Raja kura-kura logam tidak mudah dikalahkan. Bahkan jika bala bantuan Anda tiba, itu akan terlambat. Petik 2. Raja Penyu Logam. Ekspresi pria parubaya berjanggut panjang berubah secara dramatis. Dia tidak berharap Raja Penyu Logam bergabung dengan Raja Naga Hitam. Pertempuran berlanjut, dan pasukan Raja Bulan Dingin mulai menjadi tidak beruntung. Mengesampingkan Void God Realm Kings, bahkan kapal mereka tidak sekuat Raja Naga Gelap. Raja Naga Hitam telah merencanakan untuk waktu yang lama, dan dia membawa banyak pasukan. Ding, ding, peng. Raja Bulan Dingin mengayunkan pedang dan pedangnya saat tubuhnya yang sempurna melintas di samudera yang tak terbatas, tetapi gerakannya sangat dibatasi oleh sesepuh dengan pakaian abu-abu. Lebih buruk lagi adalah bahwa Soft God Poisonous Odor meningkatkan konsumsi energinya, dan dia tidak gesit atau secepat sebelumnya. Jika bukan karena itu, dia setidaknya bisa melarikan diri jika dia bukan pasangan yang cocok untuk mereka, tapi sekarang satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah menunggu bala bantuan. Setengah dari waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh berlalu, dan laju pernapasan Raja Bulan Dingin meningkat secara dramatis. Dia berkeringat, dan anggota tubuhnya mati rasa. Ada luka di kakinya, memperlihatkan kaki yang menarik. Aku harus menangkapnya hidup-hidup. Raja Naga Hitam tidak menyembunyikan nafsunya. Hanya masalah waktu sampai Raja Bulan Dingin hilang. Sua, lengkungan petir tiba-tiba muncul di kejauhan. Itu, beberapa Void God Realm Kings langsung merasakannya. Sepasang sayap dan angin dan petir segera mendekat di medan perang. Bala bantuan ada di sini. Seru pria parubaya berjanggut panjang. Pendatang baru adalah Zhao Feng, dan Longbeard segera kecewa. Lagi pula, Zhao Feng bukan raja tingkat domain, jadi bahkan jika dia bergabung, dia tidak bisa membalikkan keadaan. Dia cepat,
Tapi dia bahkan belum menjadi raja. Hahaha, orang lain datang ke kematian mereka. Perompak Raja Naga Hitam berhenti sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Lightning Wings Wind Flash. Zhao Feng berubah menjadi kilatan cahaya dan memasuki keributan. Dia tidak segera pergi membantu Raja Bulan Dingin. Sua, kilatan cahaya menembak ke arah wanita dalam warna ungu, dan mata pria parubaya menyala. Jika mereka bisa menghabisinya dengan cepat, dua pejuang tingkat raja bisa mendukung Raja Bulan Dingin. Perempuan berbaju ungu tertawa dingin. Dia tidak akan membiarkan lawannya melakukan apa yang diinginkannya, dan cahaya ungu samar muncul di sekelilingnya. Dia pernah mendengar tentang Raja Bajak Laut baru ini sebelumnya, dan meskipun dia mungkin mengandalkan keberuntungan untuk membunuh Raja Ular Gelap, dia pasti memiliki beberapa keterampilan. Pada saat yang sama, Raja Naga Hitam dan Penatua dengan pakaian abu-abu meningkatkan kecepatan serangan mereka. Mati, Zhao Feng lebih cepat dari yang mereka bayangkan saat dia membentuk Scarlet Destruction Blade di tangannya dan bergegas ke lawannya. Perempuan berbaju ungu itu penuh ejekan. Dia sudah menyiapkan garis besar domain spasialnya. Ingin menghabisiku dengan cepat, mustahil. Tapi sesaat kemudian, pikiran perempuan berbaju ungu itu bergetar, dan dia menjerit. Domain labirin ilusi. Sebuah ilusi berkabut memenuhi udara, dan perempuan dengan indera ungu sangat dibatasi. Dia tidak bisa melihat di mana Zhao Feng akan menyerang, dan dia mengungkapkan kekurangan dalam kepanikannya. Suara mendesing. Pisau raksasa Scarlet Destruction Wind Lightning memasuki wanita dengan cacat ungu dan memotong ke depan. Tidak ada yang berhasil merasakan aura abadi dan abadi dari kesengsaraan Dewa Petir dari bilahnya. Arg! Wanita dalam warna ungu menjerit saat dia terbelah dua dan berubah menjadi tumpukan abu dari petir angin yang terbakar. Kekuatan blade penghancur Scarlet sangat kental, dan niat Dewa Kesusahan Petir telah menyatu ke dalamnya. Bahkan jiwa perempuan itu tidak terbakar. Apa? Mata Longbeard melotot ketika dia melihat wanita berbaju ungu mati. Hanya satu gerakan yang membunuh seorang raja. Ini menyebabkan ekspresi teman dan musuh berubah secara dramatis. Bagaimana? Raja Naga Gelap dan Penatua yang abu-abu juga terpana. Sua, kilatan cahaya melaju ke arah langit di atas lautan tanpa batas. Sangat cepat, pria parubaya berjanggut panjang sudah kehilangan jejak Zhao Feng. Zhao Feng tidak membuang waktu setelah membunuh wanita itu dalam warna ungu saat dia berbalik lurus ke arah dua raja di udara. Dia cepat kilat saat dia pergi untuk membunuh. Hati-hati, seru Raja Naga Hitam. Sinar cahaya sedang mengisi ke arah sesepuh berwarna abu-abu yang membatasi Raja Bulan Dingin. Jantung sesepuh beruban bergetar, dan dia merasakan dingin menyebar di sekujur tubuhnya begitu dia siap. Teknik terbang petir sayap, cahaya melepaskan busur petir yang menebas ke arah yang lebih tua dalam warna abu-abu. Terlalu cepat, sebelum Penatua berwarna abu-abu bahkan bisa bereaksi, tubuhnya diiris menjadi dua oleh Scarlet Destruction Lightning Wings. Tidak hanya Zhao Feng yang menggunakan teknik terbang petir sayap, ia juga menggunakan angin petir sayap slash. Teknik ofensif dari Wings of Wind dan Lightning lebih cepat, lebih ganas, dan lebih kuat. Selanjutnya, Zhao Feng juga menggabungkan niat petir kesusahan besar dewa ke dalam serangannya. Arg! Penatua abu-abu berteriak ketika tubuh fisiknya hancur. Yuan Soul-nya, dalam bentuk manusia emas yang lemah, melesat ke udara dengan King Intent-nya. Namun, sebelum dia bahkan bisa kehabisan beberapa puluh meter, dia merasakan dingin menusuk padanya. Bol mengunci langit, sebuah busur perak gelap muncul di tangan Zhao Feng. Sebuah panah emas terkondensasi dan dirilis dengan menggelombang. Saat melesat menembus langit, ledakan, panah emas langsung menembus Penatua di Yuan Soul abu-abu. Bab 703 Kombinasi. Dengan ledakan keras, sesepuh Yuan Soul abu-abu meledak menjadi ribuan keping. The Skylocking Ball adalah mimpi buruk yang dengan sempurna melawan Yuan Souls. Melalui benih hati gelap, Zhao Feng berkomunikasi dengan pemimpin divisi tulang dan mendapatkan kapal hantu untuk mengumpulkan jiwa dan daging raja yang sudah mati dan membuat hantu kutukan terkutuklah arai menyerap mereka. Pada saat ini, baik teman dan musuh tertegun. Ekspresi bajak laut di sisi Raja Naga Hitam itu dipenuhi dengan ketakutan ketika mereka melihat pemuda dengan sepasang sayap. Longbeard menarik napas dingin. Dia melihat seluruh proses dengan jelas. Zhao Feng membunuh wanita dalam warna ungu hanya dalam satu langkah dan menghilang saat berikutnya. Sebelum Penatua berwarna abu-abu bahkan bisa bereaksi, Zhao Feng menggunakan kecepatan yang bahkan lebih cepat, teknik terbang sayap petir,
dan selas sayap angin petir untuk menghancurkan tubuh fisiknya, lalu sebelum Yuan Sol Penatua bahkan bisa terbang, langit mengunci busur berakhir hidupnya. Seluruh proses terjadi hanya dalam beberapa saat. Para perompak di kedua sisi merasakan gerakan cepat sebelum kedua raja dibunuh. Pertempuran secepat kilat ini membuat mereka yang berada di pihak Raja Naga Gelap tidak sadar. "Brat, kaulah yang membunuh ayah angkatku." Mata ungu Raja Naga Kegelapan dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Hubungan antara Lord Dark Snake dan Dark Dragon King tidak biasa. Raja Naga Hitam adalah anak yatim, dan garis keturunan dan bakatnya ditemukan oleh Lord Dark Snake, yang kemudian membesarkannya. Raja Naga Hitam tidak mengecewakannya, dan dia menjadi salah satu bajak laut terkuat dari 18 Corners bajak laut Tanah Suci beberapa ratus tahun kemudian. Skylocking Bow. Zhao Feng tertawa dingin ketika dia menarik kembali Skylocking Bow sekali lagi, dan panah emas kedua melesat ke arah Raja Naga Gelap. Meskipun Raja Naga Hitam berusaha menghindari serangan itu, dia masih dipukul. Domain spasialnya belum bisa terwujud, jadi itu tidak banyak digunakan melawan Skylocking Bow. Suara mendesing. Dengan celah, panah emas menghantam tenggorokan Raja Naga Hitam, tetapi hancur berkeping-keping. Sungguh tubuh yang kuat. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi digerakkan. Raja Naga Hitam tidak hanya raja tingkat puncak, ia juga memiliki garis keturunan yang tidak biasa. Tepat pada saat itu, hahaha, bunuh. Pria parubaya berjenggot panjang itu membantai puluhan perompak dengan kekuatan pertempuran tingkatannya. Pada saat yang sama, Zhao Feng melepaskan panah ketiga, yang melintas di udara dan menembus ke arah kepala Raja Naga Hitam. Raja Naga Hitam meraung, tapi dia masih terluka meskipun dia menggunakan wilayah kekuasaannya dan garis keturunannya. Esensi bulan dingin yang unik. Raja Bulan Dingin mengayunkan pedang dan bilahnya, mengirimkan sinar cahaya sedingin es yang menebas Raja Naga Gelap. Deng, deng, deng. Raja Naga Gelap didorong mundur, sementara retakan kecil dan darah muncul di armornya. Pelanggaran yang mengerikan. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi bersorak. Dari 3 pirates boneka utama, Raja Bulan Dingin memiliki kecepatan tercepat dan pelanggaran terkuat. Pada saat ini, pria parubaya berjenggot panjang juga memasuki pertarungan. Raja Naga Hitam harus bertarung dengan 3 ahli tingkat raja pada saat yang sama. The Skylocking Bow menggunakan terlalu banyak energi, busur perak gelap Zhao Feng menghilang dan digantikan oleh cambuk angin petir angin penghancur Scarlet yang melintas di udara seperti ular. Tanpa dukungan apapun, Raja Naga Gelap langsung berada pada posisi yang kurang menguntungkan. "Bersiaplah untuk mundur," perintah Raja Naga Gelap. Beberapa saat kemudian, suara mendesing, cahaya keemasan cahaya dan kekuatan luar biasa terbang di udara. Itu adalah pria berambut emas. Raja tingkat domain lain, wajah Raja Naga Hitam suram, dan dia mulai mundur ke kedalaman samudera tanpa batas dengan bawahannya yang tersisa. Beruntung baginya, bau racun lembut dewa mulai berpengaruh, dan Raja Bulan Dingin tidak mampu mengejarnya. Zhao Feng mencoba mengejarnya. "Kamu sedang mencari mati." Tombak Raja Naga Hitam mengirimkan tebasan ungu gelap yang terkondensasi dari wilayahnya. Sua, Zhao Feng menggunakan Wings of Wind and Lightning untuk menghindar, tapi dia masih terluka karena kekuatan yang luar biasa. Kekuatan pertempuran dari Raja tingkat puncak tidak bisa diremehkan. Zhao Feng telah mengenali celah ketika ia bertarung dengan Raja Bulan Dingin. Bagaimanapun, dia masih belum menjadi raja, jadi dia tidak memiliki dasar untuk bertarung dengan Raja tingkat puncak. So, sebuah kapal hantu datang dari belakang dan mulai melahap esensi raja yang sudah mati. Zhao Feng, terima kasih, ekspresi berterima kasih yang jarang muncul di wajah Raja Bulan Dingin, dan dia memberi Zhao Feng rampasan perang dari 2 raja yang mati. Zhao Feng tidak menurun, sementara pria berambut emas mengklik lidahnya, 2 raja dibunuh oleh Zhao Feng. Ketika dia tiba, ombak sudah berbalik. Dia tidak berharap Zhao Feng bisa membunuh 2 raja begitu cepat. Pasukan Raja Bulan Dingin kemudian mulai melakukan serangan balik dan membantai pasukan Raja Naga Gelap. Karena Raja Bulan Dingin perlu untuk menghilangkan bau dewa beracun lembut, dia tidak terus bertarung. Setelah pertempuran ini, namanya menyebar di seluruh tanah suci bajak laut 18 pojok, dan kemenangan atas salah satu dari boneka utama membuatnya sangat terkenal. Dalam setengah bulan, raja tingkat domain lainnya dan 3 raja normal bergabung dengan Raja Bulan Dingin. Pasukan Raja Bulan Dingin mulai berkembang, dan dia sekarang memiliki 4 token bajak laut raja.
Selama mereka bisa mengumpulkan 5 lagi, Raja Bulan Dingin akan bisa membuka tanah suci bajak laut Kaisar. Pasukannya mulai berkembang dengan cepat, dan selama waktu ini, Zhao Feng kembali ke kapal hantu dan mulai memasuki kondisi pemahaman. Setelah pertarungan, potensi Zhao Feng dilepaskan, dan ia memperoleh pencerahan lebih lanjut. Di Laut Jiwa Ungu, Zhao Feng terus menyerap petir kesusahan dewa. Dia sekarang memiliki 2 gumpalan dewa kesusahan petir, tetapi dibandingkan dengan Laut Jiwa selebar 1000 yard, itu sangat kecil. Namun, petir kesusahan dewa membantu petir angin penghancur Scarlet milik Zhao Feng. Pada hari ini, Zhao Feng memasuki alam mimpi kuno lagi. Dia mengambil seteguk besar air, yang hanya memiliki efek sangat kecil pada tubuh dan jiwanya sekarang. Selama hewan-hewan di dekat air tidak berkelompok, Zhao Feng bisa merawat mereka dengan mudah. Tujuan saya berikutnya adalah memasuki hutan dan mengintainya. Mata Zhao Feng berbalik ke arah hutan di seberang rumput. Hutan akan memiliki hewan yang lebih kuat dan mungkin beberapa buah. Aura dalam alam mimpi kuno sangat bermanfaat bagi mereka yang berada di True Lord Rank, sehingga bisa diramalkan bahwa efek buah akan lebih kuat. Zhao Feng mulai terus menuju hutan. Tentu saja, dia tidak terburu-buru, dia hanya menempuh jarak tertentu setiap hari karena itu tidak aman di alam mimpi kuno. Pasukan Raja Bulan Dingin bertempur setiap hari saat mereka menuju pusat tanah suci bajak laut. Ada tugas kecil sesekali yang membutuhkan Zhao Feng, dan demigod anak dan pemimpin divisi tulang sudah cukup untuk menangani sebagian besar hal. Namun, itu masih berarti bahwa Zhao Feng perlu menyerah untuk menjelajahi hutan untuk saat ini. Jadi fokus utamanya adalah pada warisan petir angin dan mengintegrasikan kekuatan petir kesusahan-kesusahan ke dalamnya. Pada hari tertentu, Raja Bulan Dingin meminta pertemuan darurat. Kekuatan Raja Raksasa Hiu mendekati wilayah kita, pria parubaya berjanggut mulai menjelaskan. Giant Shark King juga salah satu dari 3 boneka utama, dan dia yang terkuat dari ketiganya. Zhao Feng tahu sedikit tentang orang ini. Raja Hiu Raksasa memiliki garis keturunan Hiu Purba, dan dia memiliki pertahanan dan kekuatan pertempuran yang hebat. Pada awalnya, kekuatannya adalah yang terkuat di antara 3 boneka utama, tapi sekarang Raja Bulan Dingin telah mengalahkan Raja Naga Gelap, pasukannya sudah cukup untuk bertarung langsung dengan Raja Hiu Raksasa. Pertempuran ini akan sangat mematikan, tetapi selama kita menang, kita akan menjadi pemimpin dari 18 Corners Land Suci. Tatapan Raja Bulan Dingin itu berputar, dan suaranya serius tetapi penuh dengan niat pertempuran. Hancurkan Raja Raksasa Hiu dan memerintah 18 Corners Canyon. Raja Naga Gelap telah dikalahkan olehku. Mari kita habisi Giant Shark King juga. Petik 2. Niat pertempuran melonjak dari eselon menengah atas para bajak laut. Menjadi bajak laut, yang mana dari mereka yang tidak haus darah? Jika mereka ingin menjalani kehidupan yang damai, mereka tidak akan menjadi bajak laut. Zhao Feng duduk sangat dekat dengan Raja Bulan Dingin, dan statusnya sebanding dengan Raja tingkat domain. Raja Bulan Dingin mulai mengatur pasukannya dan membuat rencana untuk menyerang Raja Hiu Raksasa. Laporkan, seorang bajak laut dengan cepat berlari dan menyerahkan token berbentuk pisau. Ini terlempar ke sisi Raja Raksasa Hiu, bajak laut berkata dengan hormat, dan Raja Bulan Dingin menggabungkan rasa ilahinya ke dalam token berbentuk pisau. Tatapan semua orang terkunci pada Raja Bulan Dingin, dan ekspresinya berubah saat dia meraung, konyol. Tuanku, apa yang dikatakan Raja Hiu Raksasa? Jangan ganggu dia, ayo bertarung. Bajak laut itu meraung. Tidak, Raja Hiu Raksasa ingin bekerja sama dengan kami. Raja Bulan Dingin memiliki ekspresi serius. Bersekutu, The Giant Shark King menyarankan untuk bergabung. Sebagian besar bajak laut tidak mengerti, sementara Zhao Feng mulai berpikir. Dengan kekuatannya, mengapa dia perlu bekerja sama dengan Raja Bulan Dingin? Logikanya, kedua belah pihak harus berjuang sampai hanya satu yang selamat. Kita harus menyetujui saran ini. Raja Bulan Dingin mengambil nafas dalam-dalam, dan semua orang merasakan suasana hikmat. Apa yang disarankan Raja Hiu Raksasa untuk bekerja sama? Sisi Raja Raksasa Hiu telah menemukan bahwa Raja Naga Hitam meminta Kaisar Realm Void God untuk ikut campur dalam pertempuran untuk tahta Kaisar Bajak Laut. Raja Bulan Dingin penuh dengan niat dingin. Mendengar itu, semua orang terkejut. Benar-benar tidak masuk akal. Raja Naga Gelap berani menentang peraturan Kaisar Bajak Laut. Semua orang mulai berkeringat, dan mereka semua sangat marah. Dalam situasi normal,
para raja dan kaisar tidak akan ikut campur dalam memperjuangkan kaisar bajak laut karena mereka tidak bisa memasuki tanah suci kaisar bajak laut. Selanjutnya, ini bertentangan dengan aturan kaisar bajak laut. Menurut aturan kaisar bajak laut, tindakan Raja Naga Gelap akan berarti bahwa seluruh tanah suci bajak laut akan mencoba membunuhnya. Tidak heran Raja Raksasa Hiu ingin bekerja sama dengan kita. Semua perompak sangat marah. Void Dewa Realm Kaisar. Peringkat pertarungan ini telah meningkat. Alis Zhao Feng terkunci bersama. Bab 704 Kaisar Muyun. Di 18 Corners Canyon, para perompak adalah kelompok besar, seperti negara mereka sendiri, dan warisan Kaisar Bajak Laut adalah milik mereka. Pertarungan untuk Kaisar Bajak Laut selalu melarang para ahli dari luar, terutama Void God Realms. Raja dan Kaisar luar manapun tidak akan bisa memasuki tanah suci Bajak Laut Kaisar warisan. Hanya Raja Bajak Laut sejati yang bisa mendapatkan kekayaan dari itu. Oleh karena itu, para ahli Void God Realm umumnya tidak akan ikut campur karena mereka tidak mendapatkan apa-apa darinya. Lebih jauh lagi, itu tidak akan baik untuk nama mereka jika mereka berinteraksi dengan sekelompok bajak laut. Kaisar yang mana? Tanya para perompak setelah serangkaian kutukan. Meskipun kaisar semua di puncak Void God Realm, mereka masih berperingkat. Jika itu adalah kaisar puncak, maka itu akan merepotkan, tetapi kaisar puncak biasanya tidak akan melakukan hal-hal seperti ini karena mereka tidak mendapatkan apa-apa darinya. Rupanya, itu Kaisar Muyun, kata Raja Bulan Dingin. Kaisar Muyun, beberapa perompak yang hadir telah mendengar nama ini sementara yang lain tidak. Jadi, itu dia. Kaisar Muyun adalah kaisar baru yang baru saja menerobos di zona 10.000 pulau abisal dalam 100 tahun terakhir. Dia tidak memiliki kekuatan di belakangnya, pria parubaya berjanggut panjang bergumam. Kaisar Muyun belum bergabung dengan klan atau sekte apapun, dan dia bukan bagian dari jalan yang benar atau yang jahat. Dapat dimengerti bahwa ia bergabung dengan Raja Naga Hitam. Suasana di dalam aula serius dan sunyi. Tekanan yang dibawa oleh seorang kaisar sangat besar. Jiwa-jiwa mereka yang berada di puncak Void God Realm telah mencapai tingkat yang luar biasa, dan kekuatan mereka akan jauh lebih besar daripada alam Dewa Void yang lebih lemah, karenanya perbedaan antara Raja dan Kaisar. Kita perlu bekerja sama dengan Raja Hiu Raksasa untuk memiliki harapan bertarung melawan Kaisar Dewa Alam Void, desah Raja Bulan Dingin. Para perompak di eselon menengah atas di dalam aula tidak mengatakan apa-apa. Meskipun mereka mungkin memiliki permusuhan dengan pasukan Raja Raksasa Hiu, itu adalah perjuangan internal, sedangkan Kaisar ini adalah musuh luar. Di lautan tanpa batas, kekuatan Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa terpisah beberapa ratus mil dan perlahan saling mendekati. Sua, 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 Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa berada puluhan meter di udara ketika mereka berbicara satu sama lain. Raja Hiu Raksasa bahkan lebih besar dari Raja Naga Gelap, dan ada tanduk kecil di dahinya. Kulit di tubuhnya seperti kulit kerang. Aura garis keturunan dari Raja Hiu Raksasa dekat dengan yang dari 10.000 ras kuno, Zhao Feng memeriksa dari jauh. Dari 3 boneka utama, Raja Hiu Raksasa adalah yang terkuat. Saya menerima berita ini dari mata-mata saya di pasukan Raja Naga Hitam. Ini bisa diandalkan, kata Giant Shark King. Untuk memastikan itu bukan tipuan, Raja Bulan Dingin telah memerintahkan bawahannya untuk mencari tahu berita itu. Ketiga boneka utama memiliki mata-mata di pasukan masing-masing. Sulit untuk menyembunyikan berita tentang bergabungnya kaisar dari luar. Setengah hari kemudian, setelah mengkonfirmasikan keabsahan berita tersebut, hati Raja Bulan Dingin turun. Pada hari itu, Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa membentuk aliansi dan memanggil Raja Bajak Laut lainnya dari 18 sudut tanah suci. Tindakan Raja Naga Gelap adalah jenis pengkhianatan terhadap tanah suci Bajak Laut. Giant Shark King memiliki 2 Kings tingkat domain dan 5 Kings normal, dan ia membawa total 4 token Raja Bajak Laut bersamanya. Sekarang kita berdua telah bekerja sama, kita memiliki 8 token Bajak Laut Raja. Kita hanya perlu 1 lagi untuk membuka Tanah Suci Bajak Laut Kaisar. Petik 2, Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa mulai berdiskusi. Karena ancaman dari luar, mereka harus bekerja sama, sehingga mereka dapat dengan mudah mengumpulkan 8 token bajak laut. Tidak sulit untuk mendapatkan yang terakhir, Giant Shark King tersenyum percaya diri. Selama beberapa hari berikutnya, para elit dari Raja Hiu Raksasa dan Raja Bulan Dingin mulai menuju ke kedalaman 18 Corners Canyon,
dan banyak perompak lainnya mulai bergabung dengan mereka. Fakta bahwa Raja Hiu Raksasa dan Raja Bulan Dingin bergabung untuk menghadapi musuh dari luar memenangkan hati mereka. Hanya dalam waktu 2 hari, mereka memiliki 9 token bajak laut di antara mereka, tetapi mereka tidak puas. Pengkhianatan Raja Naga Gelap dan campur tangan Void God Realm Emperor bertentangan dengan aturan Tanah Suci Bajak Laut, menyebabkan banyak perompak bergabung dengan aliansi mereka. Pada hari ke-7 setelah Raja Hiu Raksasa dan Raja Bulan Dingin membentuk perjanjian mereka, Raja Bajak Laut ke-10 token bergabung dengan aliansi. Semakin banyak orang bisa memasuki Tanah Suci, semakin banyak token Raja Bajak Laut yang kita miliki. Yang lebih penting adalah bahwa sekarang kita memiliki 10, jadi bahkan jika 8 sisanya dikumpulkan, mereka tidak bisa masuk. Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa berdiri bahu-membahu di samping satu sama lain. Sekarang mereka telah menerima token Bajak Laut Raja ke-10, mereka memiliki keuntungan. Jika Raja Naga Hitam dan perusahaan ingin memasuki Tanah Suci Bajak Laut Kaisar, mereka harus datang kepada mereka. Mari kita menuju pusat 18 Corners. Kelompok itu menuju ke arah pusat 18 Corners Canyon. Setiap sudut memiliki Raja Bajak Laut yang menjaganya, dan pusat 18 Corners adalah Tanah Suci Kaisar Bajak Laut. Pada hari ke-10, kekuatan 2 boneka utama memasuki pusat 18 Corners. Mereka sekarang memiliki 12 Raja Bajak Laut token, 7 Raja tingkat domain, dan hampir 20 Raja normal. Namun, hanya ada 2 Raja Piktier. Kapal hantu Zhao Feng sangat kecil dibandingkan dengan kapal besar lainnya. Selama 10 hari terakhir, Zhao Feng hanya sesekali pergi ke beberapa pertemuan, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memahami petir angin penghancur Scarlet dan menggabungkan petir kesusahan besar dewa ke dalamnya. Dia juga menaruh perhatian pada kekuatan pertempuran teratas dalam aliansi bajak laut. Kekuatan pertempuran paling atas, seperti Raja Puncak Tier, agak kurang, kata anak demigod. Dia juga memperhatikan situasi yang terjadi. Raja normal kemungkinan besar tidak dapat mengancam Void God Realm Emperor. Hanya gelombang kejut dari pertarungan kaisar yang bisa membahayakan mereka. Hanya Raja tingkat puncak dan beberapa Raja tingkat domain elit yang bisa mengancam Kaisar Void Dewa Alam, tetapi aliansi bajak laut hanya memiliki 2 Raja tingkat puncak. Kami telah menemukan jejak kapal Raja Naga Gelap. Pasukan Raja Naga Gelap sedang menunggu di pusat 18 Corners. Berita datang dari beberapa bajak laut, dan pasukan aliansi bajak laut akhirnya menghentikan kemajuan mereka. Di tengah-tengah 18 Corners ada kapal hitam dingin berbentuk naga. Itu benar-benar hening, tetapi memancarkan aura yang sangat berbahaya. Kapal ini adalah kapal perang Raja Naga Gelap. Raja Naga Hitam hanya mengirim 1 kapal. ZZ. Sepertinya semua teman dan keluarga Raja Naga Hitam telah meninggalkannya. Terjadi diskusi di antara para perompak. Setidaknya dalam hal jumlah, aliansi perompak memiliki keuntungan. Namun, ekspresi dari Raja Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan beberapa Raja Bajak Laut lainnya adalah hikmat. Orang yang paling lemah di atas kapal perang Naga Hitam berada di Sovereign Lord. Rank, di atas itu adalah Raja Setengah Langkah dan Void God Realm Kings. Raja Naga Hitam memiliki 6 token Raja Bajak Laut, dan 4 di antaranya adalah Raja tingkat domain. Dapat dikatakan bahwa mereka semua adalah elit. Oleh karena itu, aura yang terpancar dari Dark Dragon Warship sangat menakutkan, dan itu bisa memusnahkan beberapa sekte bintang 2 yang normal. Namun, bagian yang paling menakutkan adalah Kaisar Realm Void God. Di dalam aula rahasia di kapal perang Naga Hitam, Lord Muyun, semuanya berjalan seperti yang diharapkan. Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa telah mengumpulkan lebih dari 9 token, tetapi mereka harus mencapai pusat 18 sudut untuk membuka warisan bajak laut Kaisar. Raja Naga Hitam berkata dengan hormat. Menjadi seorang pengkhianat, dia tahu akan jauh lebih sulit untuk mendapatkan token bajak laut Raja dibandingkan dengan aliansi bajak laut, tetapi bahkan kemudian, dia telah berhasil mengumpulkan beberapa Raja Bajak Laut dan elit karena ketenaran seorang Kaisar Real God Void God. Tenang, aku akan membunuh Raja Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan orang yang membunuh ayah angkatmu, tetapi kamu harus melakukan apa yang kamu janjikan. Kaisar Muyun duduk di atas takhta dengan jubah hitam putih. Keringat mulai muncul di dahi Raja Naga Hitam. Dia telah membayar harga yang sangat besar untuk mempekerjakan Kaisar Muyun, dan dia menjanjikan hadiah lebih banyak lagi setelah dia menjadi Kaisar Bajak Laut. Jika tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan Kaisar Muyun?
Selama aku bisa menjadi kaisar bajak laut dan membalas dendam pada orang yang membunuh ayah angkatku, semuanya akan sia-sia, ketegasan muncul di mata Raja Naga Hitam. Dia tidak punya jalan untuk mundur sekarang, Kaisar Mu Yun adalah satu-satunya harapannya. Meskipun pihak mereka memiliki lebih sedikit raja, tidak ada yang meragukan bahwa Void God Realm Emperor memiliki kemampuan untuk mengubah ombak. Ya Tuhanku, tidak baik. Raja Bulan Dingin dan Raja Tajam Raksasa telah tiba. Petik 2. Kekacauan pecah. Giant Shark King dan Cold Moon King memimpin 7 raja tingkat domain dan hampir 20 raja normal untuk mengelilingi kapal perang Raja Naga Gelap. Lonjakan King Inten dan Magnificent Power sepertinya membekukan udara. Dalam kapal perang naga hitam, selain Kaisar Mu Yun, semua orang merasa gelisah dan tidak bisa bernapas. Jumlah Void God Realm Kings ini berarti bahwa hampir semua bajak laut di Tanah Suci Bajak Laut telah tiba. Perompak biasanya tidak bekerja bersama. Hanya selama pertempuran untuk Kaisar Bajak Laut barulah orang lain mengerti betapa kuatnya kerajaan bajak laut ini. Hehe, hanya sekelompok lemah berkumpul bersama, tawa samar terdengar dari dalam kapal perang naga hitam. Sua, seorang laki-laki berjubah hitam putih panjang muncul di udara, dan gelombang kekuasaan kekaisaran menyebar melintasi beberapa ratus mil dan menutupi langit dalam kabut merah gelap. Matahari dan bulan tampaknya terhalang, dan lingkungan tampak berputar. Seolah-olah ada tangan yang menghiasi langit. Ledakan, lautan yang tak terbatas dan dimensi jiwa mulai bergetar, dan hati semua raja yang hadir bergetar. Kekuatan luar biasa dari raja normal mulai pecah di depan kekuatan kaisar. Seolah-olah sebuah meteor raksasa telah menabrak dunia gelembung. Perbedaan antara mereka seperti surga dan bumi. Para raja yang lebih lemah bahkan merasakan darah mereka mendidih, dan mereka harus memaksa diri mereka untuk tenang. Jadi, ini kekuatan seorang kaisar. Ini adalah pertama kalinya bagi banyak raja bertemu seorang kaisar. Weng gelombang-gelombang. Ketika segala sesuatu dalam jarak 200 mil tertutup kabut merah gelap, cahaya seperti kabut mulai bergerak dan mengendalikan kekuatan surga dan bumi. Kekuatan luar biasa para raja dari aliansi bajak laut dicuri, dan mereka tidak bisa bertindak seperti yang mereka inginkan. Ini adalah perbedaan dalam inten. Tuan, Kaisar Mu Yun ini tidak memiliki kekuatan pertempuran kaisar baru. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari kaisar normal. Ekspresi anak demigod menjadi khusyuk ketika dia melihat kabut merah gelap. Apa saran Anda? Zhao Feng tetap tanpa ekspresi. Peluang menang aliansi bajak laut tidak lebih dari 30%. Saya sarankan guru pergi. Petik 2. Bab 705 Kekuatan Seorang Kaisar. Peluang menang aliansi bajak laut tidak lebih dari 30%. Saya sarankan guru pergi, kata demigod dengan sungguh-sungguh. Tidak akan sulit bagi Zhao Feng untuk melarikan diri dalam pertempuran kacau dengan kekuatannya, tetapi Zhao Feng mulai berpikir dan kemudian menggelengkan kepalanya, ini adalah kesempatan bagus untuk memahami kekuatan seorang kaisar. Dia belum pernah bertarung dengan seorang kaisar sebelumnya, dan Kaisar Mu Yun bahkan bukan salah satu dari kaisar tertinggi. Jika dia tidak harus berani untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini, bagaimana dia menghadapi Kaisar Maut? Selanjutnya, Zhao Feng ada di pihak Raja Bulan Dingin, jadi dia harus meminjamkan kekuatannya seperti yang dia janjikan. Ledakan, laut jiwa ungu Zhao Feng tiba-tiba mulai bergetar saat dia dikunci oleh niat kuat. Jika itu seseorang yang lebih lemah dari seorang raja, jiwa mereka mungkin sudah hancur, dan mereka akan terluka bahkan jika mereka adalah seorang raja. Kaisar Mu Yun, hati Zhao Feng menjadi dingin saat dia melirik Kaisar Mu Yun di tengah kabut merah gelap. Inten barusan datang dari Kaisar Mu Yun. Dia telah mengunci Zhao Feng. Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa sama-sama bergetar pada saat yang sama. Niat Kaisar Mu Yun telah mengunci mereka bertiga pada saat yang sama dan mengguncang jiwa mereka. Tuan, Kaisar Mu Yun ini meninggalkan tanda pada kalian bertiga, anak demigod memperingatkan, dan Zhao Feng menemukan bahwa Raja Naga Hitam memiliki senyum kejam. Jelas bahwa Zhao Feng adalah salah satu dari orang-orang yang harus dibunuh, itulah sebabnya dia dikunci. Ini karena dia telah membunuh ayah angkat Raja Naga Hitam. Adapun dua lainnya, Raja Hiu Raksasa dan Raja Bulan Dingin adalah pesaing kuat untuk menjadi Kaisar Bajak Laut, dan mereka secara langsung mengancam status Raja Naga Hitam. Kaisar Mu Yun sedikit terkejut ketika tatapannya mengamati Zhao Feng. Niatnya barusan tidak menghancurkan jiwa junior ini.
Dia merasa bahwa aura jiwa Zhao Feng seperti gunung petir dan tidak bisa digerakkan. Namun, Kaisar Mu Yun tidak terlalu memikirkannya. Ada terlalu banyak orang berbakat di dunia, dan beberapa memiliki jiwa yang kuat sementara yang lain memiliki niat kuat. Bahkan ada ras di antara 10.000 ras kuno yang menjadi lebih kuat dengan melahap jiwa orang lain. Semuanya berhati-hatilah. Para raja di bawah level domain, menjauhlah dari Kaisar Mu Yun. Petik 2. Raja Bulan Dingin dan aku, serta 4 raja tingkat domain, akan menunda Kaisar Mu Yun. Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa memerintahkan, tetapi Kaisar Mu Yun sudah mulai menyerang. Ledakan, kabut merah gelap tampak menjadi hidup karena menghalangi matahari dan bulan. Ruang di sini dikendalikan oleh Kaisar Mu Yun, dan dia memblokir aliansi bajak laut dan Raja Bajak Laut. Mati, Kaisar Mu Yun dengan lembut mengangkat tangannya dan membentuk tangan merah gelap di udara yang turun dari langit. Tangan merah gelap ini diikuti oleh gelombang substansi seperti kabut yang tampaknya mewakili intent of the universe. Tidak baik, tubuh Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa menjadi berat saat mereka melakukan yang terbaik untuk menghindari tangan merah gelap yang ditujukan pada mereka. Selama 2 raja puncak tingkat terbunuh, aliansi bajak laut akan hancur seketika. Gambar Hiu Raksasa. Raksasa Hiu Raja meraung saat dia membuka garis keturunannya dan menjadi tertutup oleh gambar hiu kuno besar. Dia kemudian melambaikan tangannya, dan kekuatan yang mendominasi gambar hiu memangkas ke arah tangan merah. Bulan dingin unik. Pedang dan bilah Raja Bulan Dingin terjalin dan mengirim sinar bulan yang menakjubkan ke udara yang mulai merobek cahaya merah gelap menjadi serpihan. Tentu saja, 2 raja puncak tier harus menghindar ke satu sisi sambil menghalangi tangan merah gelap. Mereka tidak berani berbenturan dengan itu secara langsung. Bam, 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 tangan merah gelap itu kemudian meledak dan menutupi semuanya dalam beberapa ratus meter. Arg, 2 raja normal di dekatnya tidak bisa menghindar tepat waktu dan berubah menjadi 2 genangan air berdarah. Hanya dalam 1 telapak tangan, 2 raja normal terbunuh. Para raja aliansi bajak laut menarik napas dingin. Raja-raja yang belum membentuk domain adalah semut di depan seorang kaisar, gumam anak demigod, dan hati Zhao Feng mati rasa. Kekuatan seorang kaisar sangat mengerikan. Menghindari, semua raja yang normal mulai membuat jarak di antara mereka. Semua orang menyebar, Raja Bulan Dingin melambaikan pisau dan pedangnya ke arah Kaisar Mu Yun. Sebuah kapak raksasa muncul di tangan Raja Raksasa Hiu. Itu adalah senjata kelas bumi tingkat puncak. Kapak raksasa berisi kekuatan domain Raja Puncak Tier dan gambar hiu, menyebabkan udara bergetar. Ledakan, ledakan, bam, serangan dari 2 Raja Puncak Tier mendarat di Kaisar Mu Yun, dan dia memiliki senyum ejekan di wajahnya saat dia melambaikan tangannya dan membentuk lubang dengan cahaya merah gelap yang menelan serangan. Selain itu, lubang beresonansi dengan kabut merah gelap dan memiliki daya isap yang kuat. Tidak bagus. Sosok Raja Bulan Dingin dan Raja Raksasa Hiu sama-sama ditarik ke arah lubang. Suara mendesing. Pada saat itu, panah emas melintas di udara dan menembak ke arah Kaisar Mu Yun. Kaisar Mu Yun melompat ketakutan. Panah emas ini tampaknya telah mengunci jiwanya, dan bahkan dia tidak bisa mengelak. Selanjutnya, panah ini berisi aura kehancuran, yang bahkan dia tidak berani meremehkan. Ini adalah panah terkuat yang pernah dilepaskan Zhao Feng setelah mendapatkan Skylocking Bolt. Dibandingkan dengan 10 hari yang lalu, petir kesusahan besar dewa dalam angin penghancur Scarlet Petir dari panah ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Suara mendesing. Bam! Gambar dimensi terwujud mengelilingi Kaisar Mu Yun, dan kekuatan panah mulai melemah dan kemudian hancur setelah menyerang Kaisar Mu Yun. Dunia kecil seorang kaisar, domain spasial terwujud. Hati Zhao Feng bergetar. Meskipun panah ini mungkin tidak terlalu mengancam Kaisar Mu Yun, panah itu masih membantu kedua raja tingkat puncak. Serang, Raja Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan keempat raja tingkat domain melakukan serangan balik. Menghadapi begitu banyak raja elit, bahkan Kaisar Mu Yun tidak berani meremehkan mereka. Bam! Ledakan! Bam! Raja Bulan Dingin dan para raja lainnya bentrok melawan Kaisar Mu Yun, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Pada saat yang sama, Raja Naga Hitam memimpin para Raja Bajak Laut lainnya dan mulai bertarung melawan aliansi bajak laut lainnya. Bunuh! Raja Naga Hitam melambaikan tombaknya, dan raja yang normal bahkan tidak bisa menghentikannya. Kaisar Mu Yun sendiri menghentikan Raja Bulan Dingin,
Raja Hiu Raksasa, dan bajak laut terkuat. Ini berarti bahwa Raja Naga Hitam tidak dapat dihentikan. Berat, bersiap-siap untuk mati. Raja Naga Gelap menjilat bibirnya dan menatap Zhao Feng dengan tatapan kejam saat ia menyerbu ke arahnya. Lightning Wings Wind Flash. Zhao Feng menggunakan Wings of Wind and Lightning untuk menjauh dari Raja Naga Gelap. Tanpa menggunakan mata spiritual Tuhan, akan sulit bagi Zhao Feng untuk bertarung melawan Raja tingkat puncak secara langsung. Raja Naga Hitam masih memiliki 4 Raja tingkat domain lebih dan 2 Raja normal, sedangkan aliansi bajak laut hanya memiliki 3 Raja tingkat domain dan 20 Raja normal. Raja Naga Gelap saja bisa menghentikan 2 atau 3 Raja tingkat domain. Meskipun sisi Zhao Feng tidak dirugikan karena jumlah yang luar biasa, Kaisar Mu Yun dapat dengan mudah menekan Raja Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan teman-temannya. Dia bahkan punya waktu untuk menyerang orang lain, dan dia bisa membunuh Raja Bajak Laut dengan setiap serangan. Setelah Raja Bulan Dingin atau Raja Hiu Raksasa hilang, ombak akan berubah dalam sekejap. Kun-kun kecil, Zhao Feng menatap anak demigod dan memberi perintah. Tuan, kamu mau? Anak yang demigod tunjukkan itu adalah kegembiraan yang langka. Sua, anak demigod disingkirkan oleh Zhao Feng. Miao miao. Segera setelah itu, seekor kucing abu-abu perak kecil muncul memegang bendera susunan di medan perang. Gelombang. The Ghost Course Arel langsung dibuka, dan membentang beberapa mil. Setelah menyerap esensi dari banyak raja, area terkutuk hantu korban menjadi lebih kuat. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu mengondensasikan susunannya menjadi hanya selusin meter, dan tugasnya adalah mengumpulkan esensi para raja yang sudah mati. Teknik terbang petir sayap. Sepasang sayap di punggung Zhao Feng berkibar saat dia menghilang. Arg, raja normal di bawah ini dibunuh oleh Zhao Feng. Dengan menggunakan teknik terbang Lightning Wings dan Wind Lightning Slash bersama-sama, Zhao Feng dapat dengan mudah membunuh targetnya. Dia akan menggunakan Wind Lightning Wings Slash begitu dia tiba, dan target tidak akan bisa bereaksi pada waktunya. Bahkan jika mereka menyadarinya, mereka tidak punya waktu untuk menghindar atau menghindar. Ini karena, dalam hal kecepatan, selain dari Kaisar dan beberapa Raja Puncak, tidak ada dari mereka yang bisa mengejar Zhao Feng. Ark, dengan flash lain, Zhao Feng dengan cepat membunuh Raja normal lainnya. Raja Naga Hitam hanya memiliki 4 Raja tingkat domain yang tersisa, dan dia diserang oleh kelompok Raja Bajak Laut. Alis Kaisar Mu Yun berkerut. Dia tidak bisa membiarkan Raja Naga Hitam membahayakan. Arg, Kaisar Mu Yun menyodorkan satu telapak tangan, membunuh 2 raja normal dan melukai yang lainnya. Tentu saja, Kaisar Mu Yun juga ingin menyingkirkan Zhao Feng, tetapi teknik yang terakhir terlalu dalam, dan dia bahkan memiliki kemampuan untuk menerobos ruang. Saat itu, Kaisar Petir Angin telah berhasil melarikan diri bahkan dari Mystic Light Realm Secret Lord. Pada saat yang sama, di udara di atas 10.000 Abyssal Islands Zone, sebuah kapal hitam dingin terbang di udara, dan itu memancarkan aura kematian yang mengejutkan. Hewan-hewan dan binatang buas di dekatnya gemetar ketakutan kemanapun kapal pergi. Tanah suci bajak laut 18 Corners ada di depan kita, seorang pemuda yang hangat memandang ke depan. Menurut analisis kami, ini adalah arah yang mungkin dilewati Zhao Feng. Sebuah suara menggema datang dari Dewa Roh Kematian di dekatnya mengenakan topeng Yin Yang. Wen Luoan memiliki ekspresi hormat saat dia melihat pemimpin dari 4 Dewa Roh Kematian, Dewa Yin Yang.